Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 20. Di bawah judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara dan saudari yang terkasih, kembali kita akan belajar memaknai mujizat Tuhan Yesus Kristus. Kali ini mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tatkala dia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Orang ini sudah sedemikian parah keadaannya. Di ayat 4 dikatakan di sana, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya, kita dapat merasakan, membayangkan orang ini telah demikian parah keadaan sakitnya. Ia dirantai, ia dibelenggu, tapi tetap saja ia dapat lepas. Sehingga orang-orang ketakutan, dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kata-kata yang digunakan menjinakkannya, sehingga seolah-olah kini telah berubah, orang itu telah berubah seperti binatang liar. Tetapi kemudian kuasa Yesus membuat keadaan berubah total. Tuhan melakukan sebuah perubahan secara radikal. Dari keadaan yang sungguh sangat menderita dan memprihatinkan, orang ini seketika dibebaskan dari segala hal yang membebani hidupnya. Yesus dengan kuasanya, kuasa ilahi yang ada padanya, membebaskan orang itu dari kerasukan roh jahat yang dideritanya. Seketika ia kini berada di dalam keadaan yang normal, yang baik. Ini diungkapkan di ayat yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ada dua ungkapan. Yang pertama, dia kini duduk, berarti dia sudah tenang, dia sudah tidak liar lagi, dia sudah tidak perlu dijinakkan lagi. Dia kini berpakaian, berarti sebelumnya ia telanjang. Dia kini sudah waras, berarti sebelumnya dia sakit parah.
Saudara dan saudari terkasih, kuasa Tuhan yang maha dahsyat sekaligus kasih dan kemurahan yang ada pada Dia memungkinkan setiap orang untuk dapat diubahkan dalam sekejap, dibalikkan situasinya dari yang menyedihkan, menderita, memprihatinkan ke dalam situasi yang baru, kehidupan yang normal, yang bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Juga bagi keadaan manusia yang berdosa, dosa ini ibarat belenggu yang mengikat. Dosa ini penyakit, racun yang membebani hidup seseorang, yang menyiksa manusia. Bukan hanya untuk kehidupan saat ini, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Melalui kuasa Tuhan Yesus, seketika seorang berdosa dapat berbalik arah kepada kemuliaan, kepada kebaikan. Kita ingat bagaimana Saulus yang semula adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen, seketika oleh karena Yesus ia menjadi pekabar Injil, menjadi seorang rasul yang giat, yang berani, yang tekun, yang taat kepada Allah. Kita ingat bagaimana Sakeus, seorang yang curang, pegawai yang banyak melakukan korupsi, pemerasan, seketika oleh karena kuasa Yesus ia menjadi orang yang murah hati. Dan masih banyak lagi peristiwa yang lain. Engkau bisa menempatkan diri sebagaimana mereka di bawah kuasa Yesus. Kemurahan, kebaikan senantiasa disediakan. Pada ayat 16 dikatakan, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, mengapa Yesus diusir? Apakah Yesus melakukan kejahatan? Bukankah Yesus baru saja menolong orang, melakukan kebaikan? Tetapi orang-orang itu lebih sayang kepada babi-babi mereka yang kemudian binasa masuk jurang daripada melihat orang menderita kemudian diangkat penyakitnya, dipulihkan keadaannya, dan bahkan diberikan kepadanya kehidupan yang baru. Bahkan oleh karena berbuat baik, Yesus kemudian diusir. Di ayat 17 dikatakan lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mengapa bisa demikian? Orang ketika kehilangan cara pandang yang benar, maka mereka menilaikan segala sesuatu juga dengan keliru. Hal yang baik mereka abaikan, bahkan orang yang berbuat kebaikan mereka usir. Tetapi hal yang tidak berguna, berita-berita bohong, sesuatu yang sifatnya menjerumuskan, bahkan itu bisa menjadi viral, menjadi konsumsi banyak orang, membuat orang-orang suka untuk mendengar dan melihat. Ini hendaknya juga menjadi pelajaran bagi engkau dan saya. Jangan kita kemudian menilaikan sesuatu yang tidak berguna, jauh melebihi apa yang penting, yang baik, yang menyelamatkan. Pekerjaan baik Allah adalah tetap yang mulia, yang nomor satu harus kita tempatkan pada tempat yang utama, agar kita gemar mewartakannya kepada orang-orang. Sebaliknya, hal-hal yang sifatnya tidak jelas, hal-hal yang berupa berita-berita bohong, janganlah menjadi bagian kehidupan kita. Kita harus dapat menilaikan dengan benar kebaikan-kebaikan Tuhan di atas segala-galanya. Pada ayat yang ke-18 dikatakan pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara dan saudari yang terkasih, perbuatan baik yang telah kita terima pastilah mendorong kita untuk mengucapkan syukur, untuk kita dapat kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Dengan cara kita ingin sekali berbuat untuk membalas kebaikan Allah. Tetapi lihatlah, Allah memiliki tugas khusus untuk engkau dan saya.
orang itu ingin mengikut Tuhan Yesus, itu bukan hal yang keliru, itu bukan hal yang salah, bahkan itu sangat baik dan mulia. Tetapi Yesus memiliki rencana yang berbeda. Yesus ingin mengangkat dia sebagai misionaris untuk dia mewartakan kabar baik yang telah ia terima, pengalaman kepercayaan yang telah ia alami kepada orang-orang sekampungnya. Di dalam sidang jemaat, tidak setiap dari kita harus menjadi para pengajar, para pengkhotbah, para guru, ataupun petugas-petugas sidang jemaat. Tetapi bahkan engkau dengan hidupmu, dengan mulutmu, engkau dapat saja oleh Tuhan diutus untuk tugas yang berbeda, untuk menjadi misionaris dalam lingkungan keluargamu, lingkungan tempat kerjamu, masyarakat di sekelilingmu. Lakukanlah itu sebagaimana orang ini, dia taat, dia patuh, dia kemudian pergi dan mulai memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Begitulah saudara dan saudara yang terkasih, hendaknya kita memaknai kebaikan Tuhan, rasa syukur kita, dan juga pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam setiap peristiwa mukjizat maupun pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Sampai jumpa. Amin.